Jelang debat pembuktian ijazah palsu Jokowi, kedua orang ini malah ribut. Biar lebih jelasnya lagi, mari kita simak video ini. Ayo kita simak. Ada yang namanya EBOS ya, di situ ada yang namanya watermark dan juga ada lintasan itu. Ya, even yang namanya security index yang Gasat Adam itu pun ada. Karena hal itulah yang tidak bisa untuk dikatakan yang akan dibuat di pasar pramuka oleh yang diglorifikasikan oleh pihak Michael itu dan teman-temannya untuk itu. Kembali lagi kalau kita bicara yang namanya foto waktu muda, foto waktu tua, jelas sangat berbeda. Dia berkumis atau tidak berkumis. Karena kalau SMA... Tapi kalau struktur wajah, seharusnya bisa dibedakan. Saya sudah mencoba dengan namanya retina face dan arc face. Itu kelihatan semua. Itu jelas begitu. Dan kita juga meminta, bukan kita meminta, tapi mereka meminta namanya lapor independen. Dipenuhi semua oleh Polda Metro Jaya. Tapi itu hasil itu dari mana? Dari hasil Anda atau dari forensik? Yang mana? Foto, soal foto retina dan lain-lain itu. Forensiknya dari Rismon sendiri dilakukan, dari saya lakukan, Rismon itu akan jelas hadir sama. sebagai saksi mahkota? Artinya? Akan hadir sebagai saksi karena dia sudah menandatangani sebagai kesanggupan untuk hadir. Oke, bagaimana ketika Bang Rismon nanti hadir? Ya. Apalagi Bang Rismon tadinya kan ada di pihak Dr. Tifas. Ya, omongannya Rismon ini makin lama semakin sulit dipercaya ya. Tadi malam dia berjanji akan hadir di suatu acara, ternyata nggak hadir. Kalau itu sih, sekarang bisa jelaskan kalau itu. Udah, nanti aja Bang, giliran saya Bang. Itu tidak dia akan hadir, tidak karena ada misunderstanding di situ dan juga tidak sesuai apa yang diminta oleh Rismon. Lalu sekarang banyak kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Apa misalnya? Seperti katanya orang-orang yang hadir mendukung Pak Roy Suryo itu katanya dibayar 50.000, 100.000. Itu kan kebohongan. Untung emak-emak itu baik semua, tidak ada yang mau melaporkan dia ke polisi, ya kan? Kalau pembeli buku dulu yang dibohongi sudah lapor ke polisi. Tapi dari pihak Dr. Tifas sendiri siap ketika Rismon nanti dihadirkan. Tapi kembali lagi Mbak, kita kembali lagi. Kita di sini tidak mengatakan ijazah itu sebuah kertas. Sekarang begini, saya tanya, yang dipakai Pak Jokowi untuk mencalonkan diri ke KPU, wali kota, gubernur, presiden, itu kertas itu bukan? Bukan. Tapi fotokopi yang sudah dilegalisir diberikan ke KPU. Saya dapatkan juga salinannya dari PDI Perjuangan Tapi kalau beberapa waktu legalisir lalu. itu kan resmi sebenarnya. Iya, betul. Ya, sekarang begini, saya tanya. Nah, ini saya nggak mau buka sebenarnya. Ini rahasia yang akan saya buka di persidangan nanti. Bagaimana sih sebenarnya proses melegalisir sesuatu dokumen ke kampus? Siapa yang boleh melegalisir? Bagaimana proses legalisirnya? Siapa yang berhak menandatangani legalisir itu? Dan menurut undang-undang Sisdiknas dan undang-undang lain-lainnya, banyak tuh undang-undang yang nanti saya buka di persidangan, cara melegalisir itu ada. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh saya sembarangan ambil kertas, saya tanda tangani, ini legalisir. Jadi Nggak gampang bisa. aja sih menurut saya, Nggak bisa. apakah dia ini adalah otorisasi dari UGM? Oh bukan. Nah, Apakah Itu- dia lulusan UGM? Itu universal. Ya, itu bukan bicara universal untuk itu. Karena seolah-olah ini saudara Michael Sinaga ini adalah orang yang mengerti betul Jelas. tentang proses apa yang ada di UGM. Nonsens bicara itu. Kan kita Tapi mengetahui bahwasannya ya kalau kita memfotokopi, Harus legalisir ketika ijazah aslinya ada. loh harus ditunjukkan. Kita melegalisir itu mana ijazah aslinya. Akan ditanya seperti itu. Ini Pak ijazah aslinya. Oh iya, cap tanda tangan oleh dekan. Oke. Ya, itu seperti itu. Tapi UGM Itu akan hadir. simpelnya. Tapi UGM itu adalah saksi ya Dari pihak- kunci ya karena begini, simpel saja karena yang mengisu ijazah itu adalah Universitas Gadjah Mada dan mereka mengatakan itu asli. Sekarang kok bisa mereka mengatakan itu adalah palsu? Kok bisa mereka mengatakan bahwa ini buatan pasar pramuka? It doesn't make sense untuk Oke, itu. it doesn't Oke. make sense. Oke. Gimana Bang Michael? Ova Emilia, rektor UGM, sudah 2 kali membuat video klarifikasi. Tidak ada satu biji pun kata asli di kedua video itu. Saya pernah memberikan, UGM pernah memberikan ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo. Tahun 1985. Setelah kami serahkan, kami nggak tahu ijazah itu diapain sama dia. Ya jelas. Dipegang kemana dan seterusnya, itu pernyataannya. Jadi saya mengkoreksi Bang Andi yang mengatakan asli. Aslinya itu dari mana? Karena nggak mungkin UGM bisa mengatakan ijazah yang pernah saya berikan masih ada aslinya. Bisa saja hilang, bisa saja apa, atau bisa saja dipakai orang lain. Jadi maksudnya bagaimana Betul nih untuk Anda untuk pernyataan Anda ini
apa yang nanti sekiranya Anda bisa memperkuat bahwa memang ijazah itu palsu? Loh, saya bukan... Anda akan berhadapan dengan UGM loh. Iya, yang mengeluarkan betul, ijazah. betul. Dan saya tantang sekarang UGM, ayo kita buka peraturan yang harusnya dia lakukan UGM untuk melegalisir sebuah ijazah dan menghasilkan, ini gak main-main loh, ini presiden loh. Masa ijazah seorang calon presiden melegalisirnya main-main? Oke, gimana Bang Andi? Kalau sekarang gampang saja ya, Din. Percaya konten kreator bicara sama institusi yang mengeluarkan ijazah, ya kan? Itu yang paling penting kita ketahui bersama, ya. Oke, kalau apapun yang telah dilakukan, ini proses ya, ini nggak gampang. Oke. Ya, dari wali kota sampai presiden itu teruji semua, ya. Semua itu tidak ada yang namanya. Bahwa tidak ada yang salah dari ijazah legalisir. Tidak ada yang salah dalam legalisir itu. Ya, kalau ijazah asli kita, kemudian kita ingin melamar pekerjaan atau ada sesuatu hal yang lain, Langsung poin. pastikan kita langsung ke UGM, Ya. ke fakultas. Ya. Pak, ini ijazah asli saya mau melamar pekerjaan, minta Tolong legalisir. dilegalisir. Oke. Itu saja satu legalisir poin apa? aja, itu penting untuk kita. Poin legalisir apa yang Legalisirnya menurut Anda? ini saya sudah dapat dari 5 KPU, 5 kali pencalonan. Oke. 5-limanya tidak ada tanggal. Padahal Pak Joko Widodo sendiri dan PDIP Saya bisa jawab. yang merupakan partai pengusungnya tahu mereka pernah memberikan ijazah yang ada tanggal legalisirnya. Kok yang UGM tidak pernah ada tanggal legalisirnya? Kenapa Bang Andi? Nah itu Ya, tunggu. saya jawab ya. Jadi Gimana? Ya, Sebentar, diselesaikan dulu. Ya itu satu. Tidak mungkin dia tidak melegalisir tidak pakai tanggal. Padahal dia tahu bisa pakai tanggal. Punya buku panduan untuk cara-cara melegalisir di tahun 1985. Dan kalau itu tidak dipenuhi, jelas. Saya tidak bilang palsu ya. Oke. Kalau palsu itu kertasnya. Artinya, benarkah Joko Widodo yang menjadi presiden itu melalui seluruh tahapan pendidikan untuk mendapat gelar sarjana kehutanan di Oke. tahun 1985? Itu Gimana saya Bang Andi? tidak yakin. Gimana Bang Andi? ya itu suatu hal yang lumrah. Hmm. Ya, kalau ada legalisir itu tidak ada tanggal. Tanggal. Karena Lumrah. apa? Begini, ya. Kalau mereka tinggalnya katakanlah ya di Papua, dia harus datang lagi ke Jogja untuk minta namanya legalisir. Biasanya Tapi kan ketika legalisir melegalisir harusnya bisa biasanya begini. Dia cap, Oke. ya, itu bisa nggak satu legalisir, bisa sampai 5 legalisir. Dan banyak, bukan hanya fakultas kehutanan, banyak Tapi kan contoh-contohnya. Saya juga dapat juga banyak contoh. kalau berkas itu Roy Suryo tidak ada tanggalnya, tanggal ijazahnya. Iya. Tidak ada tanggalnya ijazahnya. Itu satu yang lumrah buat Pakai untuk kemana itu ini. Bang? Hah? Ijazahnya Roy Suryo itu dipakai kemana? Ya saya nggak tahu pakai di mana. Ya, Yang penting intinya adalah ijazah itu tidak ada tidak ada tanggal, tapi authorized signature-nya itu ada. Ya, Tapi, artinya ya itu suatu hal yang biasa.